Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Gading Indah. Menjadi harapan saya berjumpa dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik di hari ini dan siap untuk menjalankan hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu pujian kita, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah-Nya sejahtera yang Kau beri. Lagu pujian tersebut mengawali persekutuan doa kita di pagi hari ini. Sebuah persekutuan doa yang melanjutkan tema Allah sumber pengharapan yang bagian 1 telah kita bahas pada hari Kamis yang lalu. Ingat perenungan hari Kamis yang lalu? Untuk dipenuhi dengan sukacita dan damai dari Tuhan, kita harus mengeluarkan hal-hal yang memenuhi kita, yang menjauhkan kita dari sukacita dan damai sejahtera itu sendiri. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana agar pengharapan, agar keselamatan dapat nyata kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Ada 3 hal, Ibu Bapak, Saudara-saudari, yang saya ajak kita untuk pelajari dan renungkan bersama. Yang pertama adalah melihat hal baik dan bersyukur. Melihat hal baik di dalam segala sesuatu adalah hal yang menjadi kunci penting bagi kita untuk merasa sukacita dan damai sejahtera. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah cepat untuk melihat hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal yang mendatangkan sikap pesimis bagi kita. Karenanya kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang optimis dengan melihat hal baik dan mensyukurinya. Angka COVID-19 terus bertambah di negara kita. Menjadi semakin dekat dengan kita, orang-orang yang terinfeksi, bahkan dengan keluarga kita. Dan ketika kita memperhatikan hanya angka pertambahan, angka pasien, angka mereka yang meninggal dunia, maka akan menjadi kecil hatilah kita. Mari kita memperhatikan. Mari kita melihat hal-hal baik. Apa itu? Angka kesembuhan yang semakin banyak.
Kita mau melihat bahwa semakin banyak teman, keluarga, kenalan kita yang dipulihkan oleh Tuhan dari COVID-19. Semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang dapat lepas dari persoalan COVID. Ada banyak hal yang terjadi menjadi persoalan mengenai vaksinasi yang saat ini ada kontroversi di mana-mana. Tapi kita mau melihat hal baik bahwa setiap upaya, setiap usaha yang dilakukan oleh para distributor, oleh para tim-tim medis, oleh orang-orang yang telah mendapatkan vaksin di tahap-tahap pertama, semuanya memperlihatkan hal-hal yang baik dan kemajuan bagi daya tahan kita menghadapi COVID. Sekalipun akses terhadap rumah sakit atau perawatan sulit, tapi Tuhan masih tetap melindungi dan menjaga kita. Kita punya obat-obatan, kita punya vitamin, kita punya makanan yang penting, dan minuman yang sehat untuk menjadi konsumsi kita. Bukankah itu hal-hal yang patut untuk kita syukuri? Melihat hal baik dan bersyukur di dalam situasi yang ada. Lalu hal yang kedua yang akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita dalam situasi COVID saat ini adalah ketika kita menjalankan pola sehat secara rutin. Saya menegaskan secara rutin di dalam pola sehat, karena jika kita bicara tentang pola sehat, pola itu adalah sesuatu yang teratur. Dan hal yang teratur, hal yang rutin itu akan menjadi betul-betul bermanfaat ketika kita memang melakukannya secara disiplin. Saya contohkan begini. Kita katakan bahwa kita makan makanan yang sehat. Kita katakan bahwa kita mengkonsumsi vitamin. Kita katakan bahwa kita berolahraga. Namun kemudian menjadi pertanyaan evaluasinya adalah apakah kita lakukan itu secara rutin? Karena makanan yang sehat, olahraga, berjemur, hal-hal baik itu akan menjadi bermanfaat tepat ketika kita laksanakan secara rutin. Kita tidak bisa misalnya minum vitamin saat sempat. Kalau lagi sibuk atau lupa, ya sudah kelewat. Atau minum vitamin ya saat kita mendapat berita, oh keluarga kita kena COVID, kita baru minum vitamin. Lalu kemudian besok-besok udah lupa karena paniknya sudah hilang. Atau makan makanan yang sehat, kita makan makanan sehat gitu ya beberapa hari. Lalu ketika kemudian isolasi mandiri telah selesai, pola makan kita berantakan lagi. Olahraga kita lupakan lagi. Berjemur kita lupakan lagi. Ingat, istilahnya adalah pola hidup sehat. Karena pola, maka perlu dilakukan secara rutin. Demikian juga dengan pola doa, pola ibadah kita. Doa itu bukan soal kalau sempat, dalam sisa waktu. Namun doa, ibadah itu harus menjadi sebuah pola. Sesuatu yang rutin, sesuatu yang disiplin untuk kita laksanakan sehingga manfaatnya secara tepat akan lebih kita peroleh. Namanya adalah pola, maka laksanakanlah secara rutin. Dengan demikian, kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera terus-menerus di dalam kehidupan kita. Banyak-banyaklah untuk mengingat Tuhan. Ya, banyak-banyaklah untuk kita juga tertawa, meluangkan waktu bersama keluarga. Dan ingat tadi bukan soal sisa waktu, meluangkan waktu, menyisihkan waktu, menyiapkan waktu untuk bersukacita bersama keluarga kita, mengistirahatkan diri kita, mengistirahatkan pikiran kita, mengistirahatkan mata kita, ya. Karena situasi online maka seringkali kita berhadapan dengan kamera begitu ya. Kita mesti punya pola sehat
yang secara rutin kita lakukan. Menonton semua hal secara online, video, rapat, seminar, dan sebagainya tentu baik. Tapi berikan pola istirahat bagi diri kita, bagi mata kita, bagi tubuh kita, bagi pikiran kita. Kita mau melakukan hal-hal yang sehat dengan terpola dalam mengingat Tuhan, di dalam doa kita, dalam ibadah kita, dengan pola, bukan hanya saat sempat. Sisihkan waktu, siapkan waktu, luangkan waktu untuk hal yang sehat secara rutin. Lalu hal yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudari, agar kita bisa memperoleh damai dan juga sukacita di dalam situasi pandemi pada saat ini adalah kita melakukan segala hal dalam nama Tuhan. Melakukan segala hal dalam nama Tuhan berarti kita mengingat Tuhan dalam segala hal, percaya pada Tuhan dalam segala hal. Katakanlah misalkan kita memperoleh infeksi COVID-19, lalu kita memperoleh rumah sakit yang terbaik, kita memperoleh obat-obatan yang terbaik, kita dirawat oleh dokter terbaik. Ibu bapak saudara-saudari, semua hal itu tidak akan terlalu bermanfaat jika kita tidak melakukannya dalam nama Tuhan. Ketika kita terus menggerutu, terus mengeluh dengan keadaan kita, ketika kita terus menjalankan perawatan kita hanya bergantung dengan obat-obatan, ketika kita tidak memperoleh obat, kita merasa bahwa semuanya menjadi sia-sia dan sebagainya. Dalam nama Tuhan, melakukan segala hal dalam nama Tuhan. Berarti kita mengingat Tuhan dalam segala hal. Kita dirawat di rumah dalam nama Tuhan. Maka kita percaya Tuhan akan sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Kita mungkin tidak punya obat atau vitamin secanggih orang-orang lain, sehebat orang-orang lain. Kita mungkin makan makanan sederhana, vitamin yang kita peroleh juga sederhana. Tapi ketika kita melakukan semuanya dalam nama Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kekuatan dan pemulihan itu akan nyata bagi kita. Melakukan segala hal dalam nama Tuhan. Saat kita mau minum vitamin dalam nama Tuhan, Tuhan menyembuhkan kita. Saat kita hendak keluar rumah dalam nama Tuhan, kita berangkat. Saat kita pulang ke rumah dalam nama Tuhan, kita sampai di rumah. Segala hal yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Kita bekerja dalam nama Tuhan, kita melakukan pekerjaan kita. Dan saat kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan sikap berserah, percaya. Maka segala hal akan terasa lebih ringan untuk kita hadapi. Segala hal akan terasa menjadi damai. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, biarlah kiranya ketiga hal ini mengingatkan kita di pagi hari ini bahwa Tuhan siap dan sanggup memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kita perlu melakukan sedikit usaha untuk membuat sukacita dan damai sejahtera itu tercurah, melimpah kepada setiap kita. Dan kita siap membuka diri kita, menampung sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian kita. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai
sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Kiranya kita mengaminkan, meyakini lagu pujian kita tadi bahwa Allah adalah sumber damai, kasih dan sukacita bagi kita. Kini kita mari menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk situasi pandemi, juga untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, gempa bumi yang terjadi. Kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan proses pencarian korban, pemulihan, dan juga setiap tim-tim evakuasi serta keluarga-keluarga di sana di dalam situasi ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami menjadi umat yang siap untuk dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan untuk menjalankan hari kami di hari ini, bahkan dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan, biarlah kami memohon kepadamu Tuhan, perlindungan, pemeliharaan di dalam situasi pandemi pada saat ini. Biarlah kami memiliki hikmat untuk menjaga daya tahan tubuh kami dengan baik. Juga Tuhan, untuk setiap kami yang berada dalam perawatan di rumah sakit, isolasi mandiri, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk tim-tim medis yang bekerja. Kami berdoa untuk makanan, minuman, obat-obatan agar segalanya mendatangkan kesembuhan dan pemulihan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga seluruh proses vaksinasi yang berjalan tahap demi tahap di negara kami. Biarlah bisa menghasilkan sebuah proses yang terus baik bagi semua pihak. Dan kami dapat saling mendukung dan menolong di dalam situasi ini. Biarlah kiranya Tuhan juga kepedulian dapat semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga kesehatan diri. Bahkan untuk saling tolong-menolong. Menjalankan hari-hari yang terasa berat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk PPKM yang dilaksanakan untuk Jawa dan Bali. Biarlah kiranya situasi pembatasan ini dapat bermanfaat sebaik-baiknya. Kami doakan mereka yang terimbas secara ekonomi dalam usaha atau pekerjaan mereka. Kiranya Engkau yang terus menolong mereka untuk bertahan
di dalam keadaan yang ada dan memberi mereka hikmat untuk mengantisipasi segala sesuatu. Tuhan, kami juga menaikkan doa kami untuk situasi evakuasi, pencarian, bahkan juga pemakaman para korban Sriwijaya Air yang berjalan. Tuhan, kuatkan setiap keluarga, Tuhan lindungi setiap tim evakuasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berada di Sulawesi Barat yang terkena gempa bumi. Biarlah kiranya Tuhan Kau menolong juga setiap proses evakuasi yang dilakukan. Tuhan menguatkan dan melindungi setiap korban-korban yang kehilangan harta benda atau keluarga mereka. Kiranya setiap mereka memperoleh ketabahan. Lindungilah setiap petugas maupun pemerintah daerah setempat maupun setiap orang-orang yang terbeban dan terpanggil untuk turut serta menolong situasi yang ada. Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai kami juga untuk menolong, melakukan sesuatu dan mendoakan setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Untuk mereka yang bergumul karena COVID, Oma Amelia di rumah sakit, Ibu Teresia bersama keluarga, Ibu Sunarti, Mamah dari Penatua Erita, Bapak Adi Wirawan Marjuadi, Bapak Andreas Budiarto di rumah, Bapak dan Ibu Kris Prianto di Solo, anak kami Hansel dan Bapak Edi Setiawan, serta Ibu Herda. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menguatkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan sakit lainnya. Pendeta Roni Nathanael dengan tulang punggungnya. Penatua Henry Darmawan dalam perawatan di rumah sakit di Bandung. Serta Ibu Dewi Bandola, kakak dari Bapak Iwan Bandola yang sakit kanker dan akan dibawa ke Makassar. Tuhan, biar Engkau menopang, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami berdoa juga di dalam rasa duka bersama Penatua Henry Darmawan ketika Pak Henry kehilangan Mama terkasih Ibu Maria Tung. Tuhan, biarlah kiranya memberikan ketabahan, penghiburan kepada keluarga Pak Henry agar di dalam masa-masa ini mereka dapat terus berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang kiranya menolong dan menyertai, melindungi setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam semua hal yang kami alami dan jalani. Tuhan, Engkau yang pimpin kiranya, agar semua hal yang kami akan hadapi dan jalani di hari ini, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, selamat menjalankan hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan menopang kita. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.